Halo guys, kembali lagi di podcast Serasi, sama-sama berkarya dan berkolaborasi. Kali ini gue kedatangan 2 bintang tamu yang tentunya keren dan gak kalah keren dari prodi-prodi sebelumnya. Halo. Halo. Ya, kayaknya kita udah kenal nih, tapi Iya, lo kenalin perlu kok. juga untuk memperkenalkan diri lo. Boleh dong kenalin diri kalian? Oke, Mas Anis dulu deh. Gue dulu. Oke. Nama gue Noval Falah dari mahasiswa Politeknik Negeri Media Kreatif, Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia. Sekarang semester 6. Oke, Noval. Ya, panggilnya Noval. Bang Noval. Ya. Boleh. Nama gue Andis Eka Setiawan dari Prodi MM, sekarang semester 6. Oke, berarti lo berdua sama-sama semester Yes. 6 ya. Semester 6 kan udah terbilang cukup lama lah, ini semester terakhir kan di Politeknik gitu. Iya. Ceritain dong pengalaman kalian apa aja selama ada di Prodi Multimedia. Apanya nih? Dalam aspek apa dulu nih? Dalam aspek apa aja, entah itu apa yang udah pernah lo bikin, atau lo selama 6 semester itu curi-curi waktu buat ambil kerja, atau ada sesuatu hal yang lo bikin gitu. Oke, kalau dari gue ya, gue selama menjadi mahasiswa, selama duduk di perkuliahan, gue fokus di organisasi sih awal-awalnya. Cuma karena emang gue dari SMK kan gue juga multimedia kan, SMK gue Iya. multimedia, emang ngambil serabutan tuh dari pembuatan brand identity, jadi gue bikin logo segala macam. Cuma itu akhirnya lumayan jarang ya, gara-gara gue fokus selama 2 tahun di organisasi sampai akhirnya pada November tahun lalu, November 2020 berarti ya, gue akhirnya menggeluti bidang pembuatan aplikasi dan website sampai saat ini lah gue fokus terjun di situ. Oh, berarti buat aplikasi, kalau boleh tahu aplikasi apa ya? Aplikasinya sejauh ini sih yang gue buat itu ada aplikasi mobile, itu pengenalan tentang dinosaurus. Cuma itu Wow, iseng aja sih. dinosaur. Oke. Itu gak suka Coba. dinosaurus. Itu iseng aja sih. Sama ada lagi request dari salah satu dosen prodi broadcast, itu pembuatan virtual lab. Jadi Oh. ya virtual lab. Jadi kalau kita praktekkan di masa kayak sekarang kan nggak bisa secara langsung gitu. Iya benar. Nah, bisa online. Nah, kalau online tuh nggak dapet gambarannya gitu secara theoretical. Nah, Iya, saya benar-benar. secara praktisinya gimana cara ngewujudinnya? Iya, benar. Akhirnya gue bikinin aplikasi desktop. Itu ada 5 matkul kalau nggak salah yang gue buat. Ada TV studio, audio, ada BMC, ini dari matkul kewirausahaan. Dari matkul animasi ada 2, itu motion stop motion, sama satu lagi komputer grafis. Berarti itu lo kolaborasi dong sama kampus bikin itu Iya, atau? requestan dosen sih. Nggak bisa Oh. dibilang gimana ya? Jadi ada project itu yang harus diadil sama dosen dan minta tolong ke gua gitu. Sama tim gua. Oh, oke. Berarti Itu kebetulan. kalau misalkan kita buka aplikasi itu berarti seakan-akan kita merasakan nih. Tergambarkan lah. Oke, iya benar-benar. Seakan-akan kayak lagi kuliah offline aja, padahal online gitu. Iya. Oke. Kalau Bang Andi sendiri gimana? Ya kalau gue sih nggak terlalu banyak ya. Selama 6 semester, yang gue dapet tuh yang belum gue dapetin dari luar kayak, kan gue lebih ke video ya. Iya. Nah kalau di MM tuh gue bisa dapet belajar basic-basicnya kayak animasi, belajar menggambar, desain grafis, terus kayak modeling 3D. Nah itu gue dapat di MM selama 6 semester. Terus kalau untuk karya yang gue sumbangkan ke MM, itu gue pernah ikut kompetisi Max yang film, Iya. ya kan? Ya Itu- pagelaran 2002 berarti 2019 ya. Nah itu gue ikut lomba film dan alhamdulillah juara 2. Itu ngapain? Ngedit atau benar-benar dari awal bikin film? Maksudnya? Kan itu ikut lomba kan? Ya itu lu ngedit videonya atau emang dari nol banget nih bikin videonya juga? Syuting video sampai Iya, lu. syuting. Oh, dari berarti nol shoot. bener-bener Iya. nol gitu lu bikin Iya. filmnya. Hmm, Oke. Itu juara berapa kalau boleh tahu? juara 2 sama juara favorit, Oh, iya ya. Oke. Itu aja, ada lagi gak? itu aja. Terus sekarang kan udah semester 6 nih. Kesibukannya apaan aja sih? Boleh tahu gak nih? Sibukannya ngurusin TA. Oke. Tapi nggak gue sibukin sih sebenarnya. Santai Gua- ya, santai. Iya, gue masih belum fokus untuk kerjain TA, jadi gue sejauh ini lagi ngurusin agensi. Agensi apa tuh? Jadi gue ngejalanin agensi di pembuatan tadi website sama aplikasi. Oh. Yaitu cikal bakal dari yang akhir tahun lalu itu. Akhirnya selama itu gue menggelutin pembuatan website, aplikasi, ngejalanin beberapa project. Akhirnya gue sama teman gue bertiga ngejalanin agensi ini gitu. Oh.
kalau boleh tahu nggak sih sebenarnya kan kalau bikin website itu kan ada susah ya? Karena kita sendiri juga kayak ada kesulitan nih bikin website. Sharing-sharing dong. Sebenarnya kayak setahu gue kalau misalkan website itu harus ada coding-coding apalah. Terus belum lagi desain di dalam-dalamnya itu. Itu gimana sih maksudnya? Especially untuk website ya. Jadi sebenarnya untuk bikinnya banyak sih, lu bisa pakai coding atau bisa pakai CMS. CMS itu Content Management System. Jadi lu cukup drag and drop aja gitu konten-kontennya. Kalau lu emang gak mau belajar program mah bisa pakai cara itu. Ada WordPress, ada Wix. Oh iya, ada Blogger, WordPress. itu Gue juga, pernah itu disuruh iya. bikin tuh PNB. Blogger juga kan bikinnya website. Nah, gitu. iya benar. Cuma kalau emang lu mau bikin standar emang dari awal gitu, yang pasti lu harus nyiapin server. Gitu. Lu siapin itu servernya, dia. lu siapin UI design-nya. Nah, jadi kalau untuk dari gua sendiri ya, pembagian job list-nya tuh ada UI design, front end, back end, sama SES yang ngurus server. Gitu. Oh, berarti itu kerja tim juga dong? Nggak... Bisa kerja tim atau Bisa lu bisa sendiri. nge-handle semuanya. Kalau selama ini gue sama temen gue bertiga hitungannya full stack. Jadi dari awal sampai akhir kita yang handle semuanya. Oh, Gitu, tergantung bobot kerja. Kadang juga satu project kerjanya sendiri, ya udah sendiri. Lu dari awal sampai akhir lu kerjain gitu. Dari UI desainnya lu bikin tampilannya. Dari front end-nya gimana caranya UI ini bisa diimplementasiin ke website-nya. Oh Gitu. iya. Itu front end. Sampai back end-nya gimana caranya datanya bisa terkirim, nah itu dia urus juga. Sampai akhirnya disuguhin ke server. Gimana servernya ini bisa mampu gak gitu nangkap data-datanya. Oh iya. Mampu benar. nampungnya gak? Itu. Nah, itu kita sebutannya full stack Full stack. untuk ngurusin semuanya. Kalau gue sih gitu sih. Oke, dan tadi kan kita udah bahas nih. Ada nggak sih cuplikan website di sini? Ada gak? Ya ada sih kayaknya. Coba kita lihat nih website-nya. Oh, Cuma- Pak, ini video yang lomba, bukan Bang Andis? Bukan. Bukan. Ntar lu coba yang website ada nggak, Bang? Website pribadi gue bisa lah dicek. Ada di mana? novalval.com. Nggak usah pakai www sih, langsung aja. Langsung Nova Falah. Falah. Panik nggak? Oke, ini dia. Iya, ini website portfolio gue. Ya sebenarnya untuk ngepromosin gue harusnya nggak pakai ini sih, gue pakai website tim gue. Cuma gara-gara emang masih belum diurus gitu, masih belum kita kembangin. Jadi gambarnya dari sini lah. Cuma overall dari portfolio gue ada beberapa emang kerja dari tim gue, itu dari agensi gue. Oke, coba lihat lagi. Itu bisa scroll kebawa. bawah. Oh, ini portalnya ya. Yuk. Itu. Ini tuh kalau dibuka web-web yang udah lu bikin gitu. Ya, Web ada design. beberapa kalau emang website kayaknya bisa semua sih. Karena nge-link kan, kalau aplikasi ada ya. Oh, ini yang mobile. Mos Fisika ya? Itu apa? Mos Fisika itu ada permintaan dari salah satu kenalan cutting S2, gue lupa dari kampus mana ya, S2. Jadi fisika, nah itu bikin virtual lab untuk virtual tesisnya lab. dia. Nah, gue Bisa dibuka nggak sih? Bisa. Mau dong lihat. Gitu. Oh, pakai Uname ya. Di daftar aja. Daftar. Ya. Susah. Mager Atau dulu. gue pakai punya gue mungkin. Bisa gak? Coba. ID-nya Nopal. Falah. Nopal. 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 Aduh, si Nopal. Passwordnya Nopal 6. Kalau nggak salah ya. Jangan dipakai ya guys, kalian harus Ya. bikin sendiri daftar. Nggak bener ya? Ya salah. NOPAL triple L 6 coba. Di back. Kok gitu? Nah. 6. Biasanya dong, Cak. Ya bisa juga. Ya, Ya udah bisa. bikin baru lah. Kalau emang mau buka. Penasaran sih gue. Email gue kali ya? Oh ya udah lanjut. Oke. Coba lihat yang tadi, Cak. Berarti ini berarti yang udah lu buat tuh udah banyak ya, nggak cuma satu atau dua doang. Ya masih belum terbilang banyak sih, cuma ya adalah beberapa. Tapi lu udah cukup memahami banget nih. Lumayan lah kalau dari gue ya. Oke. Ini sekarang coba gue pengen lihat dong, katanya Bang Andis tuh katanya keren banget. Mau lihat dong videonya nih. Ini apa Bang kalau boleh tahu? Ini ya bukan job tapi cuma iseng aja Iseng. bikinnya. Gabut lu aja keren. Oke.
Nunukan. Boleh diceritain sedikit nggak bang tentang videonya? Kalau sih waktu itu emang lagi apa mau bikin video explore bareng teman di Nunukan. Kebetulan kan gua kan dari Kalimantan nih. Nah, gua pas liburan itu ke Kalimantan. Ya udah kita ide bareng explore Nunukan, explore Kabupaten Nunukan. Iya. Terus kalian bikin video. Oh. Gitu buat diupload di IG. Boleh tahu nggak sih ini ngeditnya pakai aplikasi apa? Kalau ngeditnya pakai Premiere Pro. Kalau Iya. efek-efeknya pakai Adobe After Effects. Oke. Terus kan ntar kita balik ngobrol dulu ya. Bang Noval sendiri tadi kan lebih ke website sama aplikasi kayaknya udah dibikin. Terus kalau Bang Andis gue lihat karyanya lebih banyak ke video-video yang ya editannya udah pro gitu lah. Itu sebenarnya yang kalian buat itu dipelajarin nggak sih di prodi kalian? Dipelajarin. Gue sendiri ya lumayan mempelajari kan dari awal karena gue SMK. Cuma begitu masuk ke semester awal multimedia, ya itu cukup ngingetin gue gambaran yang udah gue pelajarin di SMK lah. Nah, akhirnya masuk ke semester 2, 3, 4, baru banyak yang gue pelajarin hal-hal baru kayak object oriented program dan lain-lain. Cuma ya mungkin kalau bisa gue bilang terlalu banyak sih yang dipelajarin di kampus gitu sampai gue sendiri bahkan bingung gitu. Nih kalau ngajarinnya sebelumnya kayak begitu, fokusnya sebenarnya mau kemana gitu. Karena saat gue menggeluti website itu sendiri, beberapa matkul aja gitu yang gue pakai. Kayak gitu sih, kayak ternyata matkul yang ini karena belajarnya Java gue nggak terlalu pakai nih, gue belajarnya bahasa PHP gitu. Ya udah jadi kayak gitu sih. Jadi lumayan banyak, cuma mungkin dasar gitu kali ya. Oh iya, tapi lu udah guys, sebenarnya gue tuh udah kenal karena dia tuh dulu kakak kelas gue gitu. Udah cukup terkenal juga dengan desain-desain dia tuh yang keren-keren banget dan dia tuh membawa pengaruh besar juga gitu di sekolah gue yang dulu gitu. Berarti lu emang iya kan? Lu anaknya budede banget, gue tahu. Berarti lu tuh sebenarnya udah punya basic sendiri kan. Kemudian lu dapat pelajaran juga di kampus. Abis itu lu kembangin lagi. Oke, kalau Bang Andis gimana Bang? Kalau gue otodidak. Wow. Dari SMP kelas 2. Dari SMP berarti lu fokus udah mulai bikin video. Terus sampai kuliah. Dan gue kuliah emang karena gue masuk Polmed jurusan prodi multimedia. Iya. Karena sesuai dengan bidang gue, ya udah gue masuk gitu. Gue masuk karena menurut gue sesuai dengan bidang gue, jadi gue masuk karena dorongan dari orang tua juga. Oke, berarti lu hobi juga dong, kayak apa yang udah lu bikin dari karya-karya lu ini tuh udah termasuk dari hobi lu juga gitu, lu ngejalaninnya. Oke. Mau tahu dong kalian tuh kalau misalkan kayak Bang Nopal nih kan desain website, terus bikin aplikasi, terus lo edit video kan. Pasti kan itu ada konten juga kan yang dipikirin mau kayak gimana. Pasti kan ngikutin zaman sekarang nih. Inspirasinya tuh dapat dari mana sih? Inspirasi apa nih? Ya inspirasi dari lo bikin website kan nggak mungkin monoton aja kayak misalkan ada perkenalan, cuma nama, terus foto lo gitu. Pasti kan kalau dari website tuh ada sesuatu yang entah itu bergerak atau ada lu paduin dengan warna-warna yang lucu-lucu atau di pojok kanan kirinya ada desain-desain gitu. Itu inspirasinya dapat dari mana sih? Kalau gue ya, mungkin gue ralat sedikit ya, gue bukan di desain website tapi pengembangan website gitu. Oh, pengembangan. Itu bukan fokusnya bukan di desainnya, tapi gimana caranya ini bisa digunakan gitu. Nah, untuk referensi ya sejauh ini nggak terlalu jadi poin khususnya sih referensi. Soalnya kan gue ngejalanin orang butuh apa, bikin website apa, gue sediain gitu. Jadi gue cukup nerima. Berarti dari maunya permintaan apa, ya? Iya. Sesuai permintaan. Jadi butuhnya apa? Mau websitenya misalnya bisa ngirim data, bisa nyortir pesanan, bisa ngerekap laporan keuangan. Oke, tinggal gue patokin yang gunain bakal siapa. Apakah adminnya, usianya berapa, nah itu baru disesuaikan sama desainnya. Kayak gitu sih. Jadi untuk referensi lebih fokus ke gimana sih cara website ini beneran bisa berjalan gitu. Oh ya. Dan kalau insight dari gue ya gak kayak desain gitu. Gue tuh dulu bikin desain dari awal semester, dari SMK sampai awal semester gue kuliah itu lumayan lama di nyari referensi gitu. Kayak nih udah bagus belum sih gitu. Sampai gue nyari-nyari di Pinterest dapat lagi yang bagus. Anjir, ganti kali ya.
Gue kekurangan gue di situ, gue sulit puas gue. Oh ya, Jadi cari terus tapi yang menurut bagus gua dong bagus. kalau dari sulit puas lu itu jadi lu. Nah tapi jadinya lama. Nah iya itu. Bahkan dia. yang menurut gue bagus kan belum tentu bagi orang-orang bagus gitu kan. Iya. Nah makanya menurut gue rada ideal banget nih website buat gue, karena di sini gue cuma cukup nyari yang ideal tuh yang mana gitu. Oh iya. Pemrogramannya, logikanya tuh yang paling kepake yang mana, yang paling ideal. Kan ada patokannya gitu. Yang ini terlalu bertele-tele program mah, yang ini lebih ringkas. Iya, kayak iya. gitu. Jadi bukan preferensi masing-masing orang. Ini yang gue banget sih gitu. Oke. Kalau lo Bang Andis kan karena lo kan video-video gitu kan. Terus gue lihat juga lu ada di TikTok juga kan, bikin beberapa video gitu. Terus di Instagram lu tuh kayak ada edit-edit foto juga ya? Enggak ada. Video semua. Oh video semua? Oke, itu lu dapat referensi dari mana sih atau inspirasi lu buat Inspirasi. itu? Kalau inspirasi gua kalau di Indonesia itu Agung Hafsa. Siapa? Agung Hafsa. Oh Agung. Nah, Agung Hafsa. Itu kan dia suka bikin video-video kayak vlog sinematik gitu. Iya, Nah, itu salah satu yang jadi inspirasi gua bikin video. Terus kayak di luar negeri itu ada namanya JR Ali. JR Ali itu dia konten kreator dari YouTube yang suka bikin video di YouTube. Dia kayak bikin kayak travel video tapi dibikin kayak sinematis jadi kayak film gitu. Oh. Nah, itu iya. salah satu yang jadi inspirasi gua bikin video. Terus ada juga kayak Andrew Kramer yang dia itu fokusnya di bidang visual effects, bikin 3D kayak animasi visual effect gitu. Dan dia itu suka kayak bikin tutorial di YouTube, nama YouTube-nya Video Copilot. Itu nama YouTube-nya, dan dia itu kayak suka bikin tutorial gitu. Nah, itu salah satu inspirasi gua. Oke. Untuk bikin video. Kalau lu tau Aulion gak sih? Gak Tahu. tau. Tahu. Yang Itu bikin dia stop juga- motion. Nah itu dia juga inspirasi Yang gua banget. warna-warni. Nah keren banget, gue gak tau kenapa dia pikirannya juga bisa sekreatif itu. Kayak dari alpha lah, warna-warninya itu tuh keren banget. Buat gue juga, Bang Andis juga udah keren. Tolong ya nanti gue di fallback. Insyaallah. Oke. Tadi kan udah punya kayak sesuatu yang lo buat kan, karya-karya dari yang lo buat. Terus tadi kayak mengembangkan website tadi ya, benar nggak tuh gua? Ya, Itu biasanya pekerjaannya tuh lama nggak sih? tergantung sih. Atau berapa lama? Tergantung sih, variatif sih. Variatif ya? Variatif. Ada yang program aplikasi yang virtual lab bisa gua kebut sehari semalam bisa kelar. Itu. Aplikasi program? Iya. Nah, masa sih satu Iya, pakai hari? Adobe Flash. Gua Gila, kelarin lo sehari. depan laptop terus dong. Iya, ya biasa aja. Tetap jaga kesehatan tapi ya. Makasih. Jangan lupa makan. Ya, itu Oke. beragam sih. Biasanya ada yang 2 bulan, 3 bulan gitu. Biasanya sih kalau 2 bulan menurut gue ya lamanya bukan saat kita program atau bikin asetnya gitu, tapi di klien mau mintanya apa gitu. Jadi briefnya udah kelar, Oh, revisi, oh iya, nambah iya lagi. biasa kita. Di luar brief tuh nambah lagi kayak gitu. Jadi klien kan juga bukan orang teknis gitu ya. Iya. Jadi hitungannya apa, kalau mereka bilang sendiri sih mereka awam gitu. Iya. Nah itu dia yang jadi kekurangannya. Gue maunya ini sampai berjalan, kayaknya kurang ini. Iya, gitu. kayaknya pengen ini lagi nih gitu. Nah, Oke. ada juga yang sebenarnya nggak bisa terpenuhi gitu. Jadi ya gimana ya, harus ngasih pengertian juga ke klien itu Oh, iya. nggak memungkinkan gitu program kayak gitu. Jadi dari lebih ke manajemen sama kliennya sih. Oke. Manajemen proyeknya itu yang lama kalau menurut gue ya, bukan dari pemrograman. Oke, tapi pernah nggak sih lu bikin project kayak gitu di luar tadi ya? Kalau video kan lu bisa kebut 1 malam. Virtual lab. Iya. Kalau misalkan yang tadi pengembangan website tuh paling cepet berapa bulan? Berapa minggu atau berapa hari gitu? Nah, cepat tergantung website sih. Kalau yang ringan mah 1 minggu juga kelar. 1 minggu? 3 hari juga kelar. Oke, ini udah pro banget loh guys. Bukan Enggak, maksudnya kaleng-kaleng. emang orang-orang juga bisa kayak gitu. Jadi emang bobot website tuh macam-macam gitu. Ada yang dynamic, ada yang statis aja, yang santai aja gitu. Oke, tapi Macem-macem. lo gak kalah keren dari yang lain Jadi, gitu. makasih. Oke, kalau Bang Andis gimana nih? Kalau bikin video, kira-kira lama nggak sih dari proses awalnya atau syutingnya gitu? Lama. Ngedit Gua paling lama itu 2 mingguan, 1 menit video untuk Instagram. 1 menit? Itu biasanya yang bikin lama itu pas di bagian visual effects-nya. Visual effects sama kayak di editing, post production. Itu kan kita harus mikirin idenya gimana nih, konsepnya gimana, terus posisi-posisi cut videonya itu di mana tuh yang biar bisa kelihatan kayak terstruktur gitu. Nah, itu yang bikin lama. Sama itu tadi kayak misalnya gue dapat klien yang terus dia kayak mau minta dibikinin 3D di detik keberapa gitu.
Nah itu yang bikin 3D-nya itu yang lama, yang bikin lama itu, bikin 3D-nya itu kan harus di render lagi di aplikasi lain, di render dulu, baru diimport ke Adobe After Effects, terus dimasukin lagi ke Premiere. Nah itu yang bikin lama. Berarti ada proses-prosesnya Iya, ya kayak dari prosesnya. beberapa. Coba tadi lihat deh videonya, ada lagi gak Bang? Selain yang ini? Nah ini kali ya Bang ya, bisa dijelasin coba? Kalau ini 3D. Yang tutorial mobil ya? Tutorial bikin efek mobil itu ya? Bukan tutorial sih, kayak Apa tuh? review, Review hitungannya. breakdown. Ya. Ini lu nge-text, ini tuh lu nge-shoot sendiri? Atau gimana Itu sih? 3D tadi. Oh 3D. Bikin. Gokil sih ini. Jadi ini gue pakai namanya plugin Element 3D, itu yang diinstal ke After Effects. Terus gue build sendiri kayak backgroundnya, terus tanah-tanahnya itu buildnya di After Effects, di render baru dimasukin ke Premiere, terus disatuin semua. Kalau untuk yang ini sendiri berapa minggu bikinnya? Sekitar 3 mingguan. Wow, Ya, sekitar ada lagi nggak? Coba dong kasih unjuk. Berarti udah banyak dong ya yang udah dibuat. Ini nggak sama juga nih tadi 3D. Iya, breakdown 3D. Oke. Ada lagi nggak selain ini? Nah nih, Kalau ini waktu itu buat ikut lomba, tapi Oke. nggak menang. nggak apa-apa, it's okay. Itu bisa jadi pengalaman lo. Lomba di mana kalau boleh tahu? Yang diadain sama Kemendikbud. Kemendikbud. Ya, tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Iya 2019. 2020. Iya, Itu ya 2020. Juni. Ada banyak kasus kejahatan. Oh iya iya. Penyebab hoax. Penyebaran berita-berita hoax ya. Tapi gue bisa ngasih lihat satu lagi nggak? Boleh? YouTube. Oh oke. YouTube. Kalau Bang. ini yang pernah gue ikutin lomba Asus. Video kompetisi dari Asus. ROG. Yes. Dan itu gue juara Wih, mantap. Juara ke. 1. Wow. Keren. Apa? Andis Setiawan. Setiawan. Nah itu resolusi 2021. 2,6K. Tapi ini agak lama sih. Tunggu deh, itu mobilnya palsu. Iya. Tapi kok kayak ori ya? Inilah kekuatan ngedit, gua nggak ngerti. Ini berarti juara 1. Yes. Keren. Ini lombanya project sendiri atau gimana? Sendiri. Sendiri. Wow. Jadi ini waktu itu kompetisi Asus diadain pas akhir 2020. Jadi mereka kayak mau ngasih hadiah buat yang bisa bikin video yang bertemakan resolusi 2021. Oke. Harapannya 2021. Oh. Nah, gue buat lah selama 10 hari. 10 hari. Kayak bikin videonya. Oke. Keren banget sih, juara. Wah, berarti udah sering juga dong ikut-ikut lomba. Udah berapa kali ya? Nggak sering sih. Nggak sering kalau lomba, tapi kalau kayak ngerjain project sponsor
sering. Gue waktu itu pernah bikin kliennya dari Vita Jelly Drink. Jelly Pernah. drink Gue bikin video semenit. Terus juga pernah dari Telkomsel. Itu buat apa? Iklan-iklannya mereka? Iya, Mau di hire Telkomsel. berarti. hire. Telkomsel, jelly drink, terus ada lagi? Terus kalau yang dari yang lain, dari ini brand dari Hong Kong. Hong Kong. Yes. Itu ngapain? brand Ngedit ini, juga kayak- sama? Hah? Ngedit juga? Iya. Jadi gue kayak disuruh bikin video ngepromosiin ininya, produk mereka. Produknya itu mikrofon. Oh iya. Produk barunya gitu. Mikrofon Dan itu apa nih? sekarang gue lagi ngerjain Oh sekarang masih dalam pengerjaan? produk barunya lagi. Oh produk barunya lagi, berarti Kemarin lo kan- udah dapet kepercayaannya Yes. mereka nih. Kemarin kan mikrofon, sekarang lighting. Wow, ya keren. Tapi lo dapet nggak mikrofonnya? Dapat lah. Wih, Asik. dari Hong Kong lo itu, Iya, sih. lo kerjasamanya gimana sih? Kok bisa? Gue di chat DM. Oh DM malah. Berapa sih followers lo? Gak tau gak? Aduh, kayak gue kalah jauh nih. Dikit. 19 19 apa? 19 doang. ribu. Kalah dong gue. Banyak Gue cuma banget. 2.000. Bisa lah promote gue, akun TikTok gue gitu. Oke, gue cukup tercengang juga ya, maksudnya kayak ternyata banyak loh teman-teman di luar sana yang kurang ke expose juga nih, yang punya karya-karya keren kayak Bang Nova, Bang Andis. Itu tuh menurut gue udah keren banget, apalagi udah bisa menjalin kerjasama ya sama brand-brand gitu. Sebelum kita tutup, kasih dong 3 kata yang menggambarkan prodi kalian. 3 kata yang menggambarkan prodi gue. Masing-masing. Iya. Apa mau collabs nih, collabs? Ya deh, gue sendiri dulu deh. Belum bantu apa nih? Kalau gue ya seru, challenging, futuristis lah. Oke. Multimedia. Menantang ya. Oke, pastinya lu udah bikin hal-hal baru mulu nih gue lihat. Ya, Karena alhamdulillah. dulu kan lu masih kayak cuma yang gue tahu ya desain sertifikat gitu. Tapi Iya. buat gue tuh udah tercengang banget, boy. Di zaman gue masih, ya lah masih jamet banget lu udah bisa desain gitu. Oke, kalau lu gimana Bang Andis? 3 kata yang menggambarkan proyek lo. Kreatif. Kreatif. Kampus kita banget nih, kreatif. Jos. Oke. Jos. Mantap. Mantap, oke. Terus terakhir banget nih, kasih pesan dong buat teman-teman yang mungkin mau masuk ke multimedia. Berarti untuk calon kreator mudanya. Iya betul. Mau Mas Adis dulu? Gue dulu. Kalau gue ya, yang sering gue bilang sih kalau untuk kreator muda atau orang-orang yang penasaran gitu menggeluti multimedia tuh sebenarnya kayak gimana sih, kan banyak yang mikir kayak ini belajar dasarnya atau justru kayak multimedia keren bisa nge-handle semua. Kalau saran dari gue sih lu tetap harus punya satu fokus lu gitu, kompetensi lu ada di mana, jangan jadi jack of all trades sebutannya. Lu orang yang bisa segalanya tapi nggak mahir satupun gitu. Oke. Lu video bisa, desain bisa, program bisa, tapi orang pas mau nyari videografer yang bagus siapa ya, nggak kepikiran nama lu gitu. Jadi mendingan saran gue sih lu jadi salah satu kingnya aja gitu, lu gelutin video ya lu mahirin, jadi orang mikir gue mau nge-hire videografi kepikirannya siapa, Andis kayak gitu. Jadi boleh lah lu ekspor banyak tapi satu kompetensi aja yang bisa lu gelutin gitu. Oke. Karena itu bagus buat branding lu juga gitu sih. Iya benar. Oke. Bang Andis? Kalau dari gue sih ya cuma kalau buat ini buat maba ya, Iya. maba. Buat maba atau buat nanti orang-orang yang mau masuk nih? Buat yang baru mau masuk aja ya. Ya maksudnya kalau lu masuk multimedia terus ngarepin kayak misalnya lu fokus ke animasi atau video atau desain grafis, ya lu harus nanya-nanya dulu ke cutting atau siapa gitu yang udah pernah di MM gitu. Jangan sampai lu nanti udah masuk terus nyesel gitu. Karena sekarang kan fokus MM udah beda ya. Lebih ke pemrograman. Oke. Nah, dulu kan desain grafis, sekarang pemrograman. Nah, kalau lu tapi bagusnya kalau misalnya lu udah punya basic coding atau lu dari SMK, ya udah MM kayak udah jadi saran lah, maksudnya udah disaranin buat lu. Jadi kalau lu misalnya kalau gua kan sering ditanya tuh dari DM Instagram, kuliahnya di mana bang? Terus prodinya apa? Ya gue bilang aja gue di Polmed, terus prodinya MM. Terus ditanya di belajar ini nggak, belajar video nggak? Gue bilang gue nggak belajar video dari MM, gue belajarnya dari
dari luar, gue belajar dari YouTube, Iya. otodidak. Nah, jadi gue saranin kayak kalau lu ngarepin belajar video spesifik video di nggak bisa, nggak ada. Karena di situ kayak rata gitu. Lu belajar semua dan ujung-ujungnya fokusnya ke pemrograman bikin aplikasi Oke. gitu. Jadi ya sebelumnya lu ini dulu konsultasi dulu. Nah, Oke. konsultasi dulu gitu. Sharing-sharing lah ya. Iya, sharing-sharing dulu. Jangan sampai nyesel gitu udah masuk, tahu gitu. Intinya harus ada, Yes. harus udah tahu nih sebelum masuk, gue harus fokus kemana gitu. Iya. Iya, saran Biar gua ada satu harus yang- ada. Iya benar juga sih. Kalau misalkan lo Kalau emang ngerasa- belum ada, lu harus yakinin ada nggak di situ, jangan sampai Iya 3 tahun malah benar-benar, jangan nggak nemu satu tahu-taunya pun. Tau-taunya gue bingung banget nih mau apa ini gitu. Oke, mungkin itu aja ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sumpah keren banget. Buat yang mau ngelihat karya-karyanya nanti bakal ditaruh di description box linknya. Nanti kalian tinggal klik aja tuh. Atau kalau misalkan emang mau nanya lebih deket lagi, bang ini gimana, nanti bisa langsung DM aja. Bakal kita taruh Instagramnya juga. Terima kasih, bye-bye.